Pernah dengar kisah Onan dalam kitab Kejadian? Dia diperintahkan melanjutkan garis keturunan saudaranya, tapi memilih membuang benihnya ke tanah. Tuhan murka dan menghukumnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan terkait nafsu dan kehidupan memiliki konsekuensi. Tapi, bagaimana dengan pergumulan kita hari ini? Seperti masturbasi, apakah selalu dosa mutlak? Masturbasi sering dianggap salah satu dosa tersembunyi, penuh rasa bersalah dan tabu. Namun, apakah benar kita harus menghakimi diri atau orang lain dengan kaku? Hari ini kita akan menggali topik ini dari perspektif Alkitab yang penuh kasih, juga mempertimbangkan realitas medis dan psikologis. Mari kita buka pikiran dan hati untuk menemukan pengertian dan harapan baru. Masturbasi tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai dosa hanya dengan melihat dari satu aspek saja. Masturbasi bisa dianggap dosa apabila 1. Menguasai atau mengganggu pikiran secara terus-menerus. 2. Merusak kehidupan rohani seseorang. 3. Membuat seseorang menghabiskan waktu berlebihan dalam fantasi, baik yang melibatkan wanita nyata maupun wanita buatan AI. Namun, dalam konteks fungsional, masturbasi masih dapat diperdebatkan, terutama bila 1. Digunakan untuk menyalurkan libido yang tak tertahankan pada waktu tertentu, bukan sebagai kebiasaan rutin. 2. Membantu menjaga kesetiaan dalam pernikahan dengan menghindari perselingkuhan. 3. Disadari sebagai pilihan terakhir dan benteng pertahanan sementara dalam menjaga kekudusan. 4. Yang terpenting adalah menyadari bahwa kasih karunia Tuhan bukanlah pembenaran atas masturbasi, melainkan pengingat akan kasih Tuhan yang mengampuni dan memulihkan. Dengan pertolongan Roh Kudus, orang percaya dipanggil untuk bertumbuh menuju kebebasan dari pergumulan ini dan hidup dalam kekudusan sejati. Medis dan psikologis tentang masturbasi. Penelitian pada mahasiswa di Amerika Serikat mengungkap bahwa alasan paling umum masturbasi adalah untuk mendapatkan kenikmatan. 64% responden. Selain itu, masturbasi juga dilakukan untuk meredakan stres. 2. Meningkatkan suasana hati. 3. Membantu tidur. Studi ini juga menemukan bahwa wanita lebih sering melaporkan masturbasi sebagai strategi mengatasi stres dibandingkan sekadar fantasi seksual. Perasaan bersalah setelah masturbasi terkait erat dengan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Khususnya pria yang merasa bersalah lebih cenderung memiliki skor kecemasan dan depresi yang signifikan. Karena dalam banyak tradisi gereja konservatif, masturbasi sering diajarkan sebagai dosa tanpa memperhatikan konteks dan pergumulan individu. Dampaknya 1. Menimbulkan perasaan bersalah dan malu yang berlebihan, bahkan pada orang yang bergumul secara alami atau mengalami kecanduan. 2. Menciptakan stigma dan isolasi rohani karena sulit berbicara terbuka tanpa takut dihakimi. 3. Terjadi ketidakseimbangan antara kasih karunia dan tuntutan kekudusan, membuat jemaat merasa gagal dan terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan tanpa pemulihan. Pendekatan kaku yang tidak peka dapat menyebabkan 1. Menimbulkan kesalahpahaman tentang dosa dan anugerah. 2. Mengabaikan aspek psikologis dan emosional pergumulan. 3. Membuat jemaat merasa dihukum, bukan dipulihkan. Orang dengan sikap positif dan penerimaan terhadap seksualitasnya cenderung mengalami efek positif, sementara yang merasa bersalah karena norma moral atau religius lebih rentan terhadap efek negatif. Elliot and Brantley, 2021. Mereka yang dapat mengendalikan frekuensi masturbasi tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari merasakan manfaat psikologis. Sebaliknya, kehilangan kontrol dan ketergantungan berkorelasi dengan dampak negatif. Grant dan lain-lain, 2020. Individu dengan gangguan kecemasan atau depresi lebih rentan mengalami perasaan bersalah dan kecemasan pasca masturbasi.
Mereka yang sehat mentalnya cenderung mendapatkan efek relaksasi dan kepuasan. Levin dan Meston, 2022. Dukungan sosial yang baik dan hubungan interpersonal yang sehat memperkuat efek positif. Sebaliknya, isolasi sosial atau hubungan yang bermasalah memperparah efek negatif. Meston dan Bush, 2021. Perubahan hormon setelah masturbasi. Penelitian menunjukkan setelah orgasme. 1. Peningkatan kadar prolaktin. 2. Penurunan kadar oksitosin dan dopamin secara signifikan. 3. Tidak ada perubahan signifikan pada kadar testosteron. Perubahan hormonal ini berkaitan dengan relaksasi, suasana hati, dan rasa puas pasca aktivitas seksual. Masturbasi dalam terang perjanjian baru. Kasih Kristus, pergumulan dan pembaharuan. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan yang merasa benar. Yohanes pasal 8 ayat 1-11, perempuan yang tertangkap berzina menunjukkan dengan jelas hati Kristus terhadap orang berdosa. Ia tidak menghakimi perempuan itu, meski ia bersalah secara hukum Taurat. Sebaliknya ia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus tidak datang untuk mengutuk, melainkan menyelamatkan. Lukas pasal 19 ayat 10. Ia membedakan antara penghukuman dan panggilan kepada pertobatan. Masturbasi sebagai bagian dari realitas pergumulan seksual harus didekati dengan kasih, kejujuran, dan pengharapan, bukan penghakiman buta. Kita masih hidup dalam daging. Pergumulan itu nyata. Roma pasal 7 ayat 15-25 mencerminkan pergumulan yang dalam. Apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Implikasi, masturbasi sering muncul dari kelemahan dalam tubuh, daging, bukan semata pemberontakan aktif terhadap Allah. Ini adalah pertempuran antara keinginan roh dan keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 17. Dosa seksual tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh dihadapi tanpa pengakuan bahwa pergumulan adalah bagian dari perjalanan iman. Kasih karunia yang membebaskan bukan membenarkan dosa. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Apakah kita akan tetap berbuat dosa supaya kasih karunia itu bertambah banyak? Sekali-kali tidak. Prinsip kasih karunia tidak boleh digunakan untuk membenarkan masturbasi sebagai hal normal. Tapi kasih karunia juga tidak ditarik dari orang yang sedang bertumbuh dan bergumul. Kita tidak diberi karunia untuk merasa nyaman dalam dosa, tetapi untuk mengalami pembaruan. Pimpinan Roh Kudus yang memampukan hidup kudus. Galatia pasal 5 ayat 16 dan Roma pasal 8 ayat 13-14. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 1. Pertobatan sejati bukan sekadar usaha pribadi, tetapi hasil kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. 2. Roh Kudus tidak hanya mengampuni, tetapi juga mengajar, menguatkan, dan memperbaharui pikiran. Roma pasal 12 ayat 2. Harapan dan tujuan akhir. Filipi pasal 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Harapan Injil, kita tidak sendirian dalam pergumulan. Kristus bukan hanya penebus dosa kita, tetapi juga pengubah hidup kita. Tujuan hidup Kristen adalah kebebasan dari perbudakan dosa, termasuk masturbasi, bukan sekadar manajemen dosa. Masturbasi tidak disebut secara eksplisit dalam Perjanjian Baru, namun prinsip-prinsip kasih Yesus, realitas pergumulan dalam daging, dan janji kuasa Roh Kudus membimbing kita. 1. Kita tidak dikutuk, tetapi dipanggil kepada pertobatan dan pembaruan. 2. Kita tidak berjuang sendiri, tetapi dimampukan oleh Roh Kudus. 3. Kita tidak selamanya jatuh, karena kasih karunia akan menuntun kita kepada kebebasan sejati.